Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Sandra Halim dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana proses CRM dan order to cash di Odoo 16. Proses CRM dimulai dari leads. Leads merupakan peluang penjualan yang tidak memenuhi syarat. Leads biasanya berupa perusahaan atau individu yang telah menyatakan minatnya pada produk atau layanan perusahaan. Dalam sistem CRM, leads biasanya merupakan titik awal dari person's record. Kemudian setelah dari leads, dilanjut ke opportunity. Opportunities adalah cara mengelola bagian bisnis, bukan individu atau perusahaan, atau dapat dikatakan opportunities merupakan kesepakatan penjualan spesifik yang dibuat untuk menyimpan detail potensi penjualan. Opportunities tersebut akan diubah menjadi pendapatan yang mana akan masuk ke dalam proses order to cash atau sales. Berikut adalah perbedaan antara leads dan opportunity. Selanjutnya kita akan masuk ke proses order to cash atau O2C. Order to cash sendiri merupakan proses customer membeli barang hingga kita menerima pembayaran atas transaksi pembelian yang dilakukan. Order to cash dimulai dari langkah pertama yaitu pengiriman quotation ke customer. Setelah customer menyetujui quotation tersebut, akan terbit sales order atau SO. Selanjutnya, kita akan mengirimkan barang tersebut ke customer. Pengiriman barang ini dilakukan oleh staff warehouse. Setelah customer melakukan penerimaan barang, kita akan mengirimkan customer invoice ke customer dan menerima pembayaran atas customer invoice tersebut. Berikut ini adalah skenario yang saya gunakan untuk simulasi proses CRM dan order to cash di video kali ini. PT Korea berencana untuk mengadakan suatu event bernama Dream Show, lalu terdapat beberapa pihak yang tertarik untuk membeli produk PT Korea tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam Dream Show tersebut. Berikut adalah kontak pihak-pihak yang tertarik dan produknya. Di antara ketiga lead tersebut, terdapat satu pihak yang sudah menghubungi kita mengenai follow-up pembelian yang ingin mereka lakukan, yaitu PTSM. Kemudian PTSM ini yang awalnya sebagai lead akan berubah menjadi opportunity. Lalu PT Korea berencana untuk menjual barang tersebut ke PTSM sesuai dengan opportunity sebelumnya. Berikut adalah spesifikasi produknya. Selanjutnya kita akan pindah ke Odoo. Pertama-tama kita perlu login terlebih dahulu ke akun dan database yang telah kita buat. Setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Untuk dapat melakukan proses CRM dan order to cash ini, kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu modul CRM, sales, invoicing, dan juga inventory. Lalu klik tombol menu yang ada di pojok kiri atas, lalu pilih settings, kemudian pergi ke user and company salary number dan pilih user. Nah, di sini saya telah membuat 4 user baru, yaitu untuk CRM staff, finance staff, sales staff, dan juga warehouse staff. Yang pertama, CRM staff dengan nama Caca CRM, saya telah memberikan akses sebagai administrator di sales, di mana Caca CRM ini bertugas untuk mengelola hubungan pelanggan dengan organisasi dan juga dalam mengelola leads. Berikut adalah tampilannya. Kemudian saya membuat user baru untuk sales staff, yang mana bertugas untuk mengatur alur penjualan dengan mengirimkan penawaran kepada customer. User tersebut bernama Sasa Sales, dan saya memberikan akses startnya sebagai administrator di bagian sales. Kemudian yang ketiga, saya membuat user baru untuk warehouse staff, yaitu Wawa Warehouse, yang bertugas untuk mengirim barang ke customer atas transaksi pembelian yang dilakukannya. Di sini, Wawa Warehouse ini saya berikan akses ke inventory sebagai administrator. Kemudian yang terakhir adalah user untuk finance staff, yang bertugas untuk mengirimkan customer invoice ke customer dan juga menerima pembayaran. Di mana di sini saya memberikan akses untuk PV Finance sebagai billing administrator di bagian
invoice accounting. Setelah membuat beberapa user tersebut, kita akan login ke user tersebut. Namun sebelumnya, Anda perlu mengubah password keempat user tersebut agar Anda dapat login ke akun tersebut di browser lain. Untuk login ke 4 user tersebut, saya menggunakan multiple browser. Yang pertama di sini saya login sebagai Caca CRM, kemudian di sini sebagai Sasa Sales, kemudian di sini sebagai Wawa Warehouse, dan di sini sebagai Vivi Finance. Langkah pertama, saya membuat leads baru pada modul CRM di akun CRM staff, yaitu Caca CRM. Untuk melakukannya, klik tombol menu yang ada di pojok kiri atas, kemudian pilih CRM. Karena ingin membuat leads baru, klik tombol create, dan untuk organization-nya, saya memilih Azure Interior, Colon Dayos. Kemudian untuk opportunity-nya, saya akan ganti yaitu quote for 10 cabinet with doors. Kemudian di sini saya akan klik tombol add. Di sini dapat dilihat bahwa dapat leads baru yang telah terbuat. Kemudian yang kedua, saya akan membuat leads kedua, yaitu organization-nya saya akan pilih Azure Interior juga. Di bagian yang lain yaitu Nicole Ford. Kemudian untuk opportunity-nya saya akan ganti kemudian saya akan klik tombol add. Nah, kemudian kita dapat lihat tampilan leads yang sudah terbuat. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat untuk Azure Interior Brandon Freeman, kemudian keyword for storage. Ini saya akan klik tombol add. Di sini kita dapat lihat tampilan leads ketiga yang telah terbuat. Kemudian kita akan mengkonversi salah satu lead ke opportunity. Karena salah satu lead tersebut telah menghubungi kita mengenai ketertarikannya atas produk, sehingga ia ingin melakukan pembelian. Salah satu lead yang telah menghubungi kita adalah Azure Interior Brandon Freeman. Kemudian kita akan mengkonversi salah satu leads ke opportunity. Leads yang telah menghubungi kita adalah Azure Interior Brandon Freeman. Langkah yang perlu kita lakukan adalah salesperson-nya kita pilih si Caca CRM-nya. Kemudian kita mengubah probabilitasnya menjadi 70 dan expected revenue-nya menjadi $300. Kemudian saya akan klik tombol qualify untuk menandakan bahwa lead tersebut telah memenuhi syarat sehingga berubah menjadi opportunity. Kita dapat dilihat di sini bahwa lead tersebut telah berubah menjadi opportunity. Kemudian pergi ke akun sales staff. Kemudian pergi ke modul CRM. Di sini kita dapat lihat opportunities yang sebelumnya sudah dibuat oleh CRM staff. Kemudian kita klik. Kemudian kita akan memberikan penawaran kepada Azure Interior Brandon Freeman ini dengan cara mengklik tombol New Quotation. Di sini untuk customer-nya kita akan memilih Azure Interior Brandon Freeman ini. Kemudian untuk produknya kita akan sesuaikan dengan permintaannya, yaitu storage box. Dengan harga $15,80 dengan kuantitas 10.
sehingga subtotalnya menjadi $198. Kemudian kita akan klik tombol create. Di sini kita dapat lihat quotation-nya. Kemudian kita dapat lihat quotation yang sudah kita bentuk sebelumnya. Setelah quotation-nya telah terbuat, mari kita pergi kembali ke akun CRM Staff. Kemudian kita lakukan refresh. Dapat dilihat bahwa terdapat quotation yang telah terbentuk dari opportunities ini, sehingga statusnya akan berubah menjadi proposition karena kita dalam proses negosiasi dengan customer, yaitu Azure Imperial Brandon Payment. Di sini kita dapat lihat di halaman sebelumnya bahwa opportunity tersebut telah berubah di bagian proposition. Setelah itu, opportunities tersebut diubah statusnya menjadi one. Untuk melakukannya, kita perlu mengklik tombol one yang ada di sebelah kiri atas. Setelah itu, pergi ke akun sales, kemudian kita mengirimkan quotation tersebut ke customer melalui email dengan cara mengklik tombol send by email. Kemudian akan muncul tampilan pop-up berikut ini. Dari tampilan pop-up ini kita dapat melihat bahwa Odoo akan langsung mengenerate dokumen quotation-nya beserta kalimat-kalimat yang perlu disampaikan di email tersebut. Karena saya akan menggunakan template ini, saya tidak akan melakukan perubahan apapun. Dan saya akan langsung mengklik tombol send. Kemudian dapat kita lihat bahwa quotation tersebut statusnya telah berubah menjadi quotation send. Setelah quotation disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu customer dan kita sebagai penjual, kita dapat mengklik tombol confirm. Kemudian dapat kita lihat bahwa quotation tersebut telah berubah statusnya menjadi sales order dengan kode dokumen S0025. Setelah terbitnya sales order atau SO, kita perlu mengirimkan barang-barang tersebut ke customer. Untuk itu kita perlu pergi ke akun warehouse, lalu kita pergi ke modul inventory, kemudian kita pilih dan klik delivery order, lalu kita pilih baris yang mana source dokumennya adalah SO yang telah kita buat sebelumnya, yaitu S0025. Kita dapat mengedit angka di kolom down ini untuk menuliskan jumlah barang yang sudah kita kirim ke customer. Anggap kita telah mengirim seluruh barang ke customer, yaitu 10. Atau kita dapat mengklik tombol Set Quantities. Di sini dapat kita lihat bahwa kita telah mengirimkan barang tersebut ke customer. Namun kita perlu memvalidasi delivery order tersebut dengan cara mengklik tombol Validate. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita ditanya apakah kita ingin mengonfirmasi delivery order ini via SMS. Jika iya, kita dapat mengklik tombol confirm. Tetapi jika tidak, kita dapat mengklik tombol disable SMS. Pada video kali ini, saya akan mengklik tombol confirm. Setelah itu kita dapat melihat bahwa delivery orders-nya statusnya telah berubah menjadi done. Setelah itu kita kembali ke akun sales staff. Pada tampilan ini kita dapat melihat bahwa tombol create invoice-nya di sini masih berwarna putih. Karena barang sudah dikirim oleh step warehouse, kita harus merefresh halaman tersebut. Setelah di-refresh, dapat dilihat bahwa tombol create invoice-nya telah berubah menjadi warna ungu. Setelah itu, terdapat perbedaan di kolom delivery ini telah berubah menjadi 10, yang artinya kita telah mengirimkan produk dengan kuantitas yang diinginkan, yaitu 10.
Selanjutnya kita klik tombol Create Invoice ini untuk meminta pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh customer. Kemudian akan muncul tampilan pop-up seperti ini. Di sini saya akan memilih Regular Invoice dan akan mengklik tombol Create and View Invoice. Setelah itu, akan muncul tampilan ini yang menandakan bahwa kita telah membuat draft invoice. Sehingga invoice ini dapat diakses oleh finance staff. Kita akan pergi ke akun finance, kemudian kita akan pergi ke bagian invoicing. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa terdapat draft invoice dengan customer kita sebelumnya, yaitu Azure Interior Brandon Freeman. Setelah itu kita akan mengklik tombol confirm untuk mengonfirmasi invoice tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa customer invoice tersebut sudah dikonfirmasi dengan kode dokumen in/2023/00005. Dapat dilihat juga bahwa customer invoice ini statusnya sudah posted, bukan lagi draft. Selanjutnya kita akan mengirimkan customer invoice ini ke customer kita, yaitu Azure Interior Brandon Freeman. Kita perlu mengirimkannya dengan cara mengklik tombol Send and Pin. Kemudian akan muncul tampilan pop-up seperti ini. Pada tampilan pop-up ini telah tergenerate dokumen invoice-nya dan juga kalimat-kalimat yang akan dikirimkan. Karena saya tidak ingin nge-print invoice tersebut, saya akan meng-uncheck field print ini. Selanjutnya saya akan mengklik tombol Send. Setelah itu, kita menerima pembayaran dari customer. Untuk mengonfirmasi pembayaran tersebut, kita akan mengklik tombol Register Payment. Lalu akan muncul tampilan pop-up seperti ini. Untuk payment date-nya akan sesuai dengan tanggal hari ini, yaitu 7 Maret 2023. Dengan memo, yaitu dokumen invoice-nya berikut ini, dan amount-nya sesuai dengan invoice-nya. Dan untuk jurnalnya, di sini saya akan memilih bank, dan saya akan mengklik tombol Create Payment. Dari tampilan berikut ini dapat dilihat bahwa customer invoice-nya sudah dibayarkan oleh customer. Kita pergi ke akun sales dan merefresh halaman ini. Akan muncul tampilan berikut ini yang menandakan bahwa customer invoice ini sudah dibayarkan. Kita juga dapat lihat di log-nya. Dan berikut adalah dokumen invoice-nya. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.